Halo semuanya, balik lagi bersama 4 sekawan bareng gue Hikaru, Gue Zakia, gue Ivan, dan gue Pauji. Di sini kita akan membahas sejarah penting bagi Indonesia. betul, yaitu dua organisasi, yaitu Budi Utomo dan Sesatisa. Dua organisasi ini yang bikin bangsa kita ini sadar intinya bersatu dan bergerak. dan dua-duanya itu jadi tonggak kebangkitan nasional. Jadi bisa dibilang karena mereka semangat nasionalisme kita nggak akan bisa muncul secepat itu. Sorry, bagus banget. Kalau benar loh, topik itu keren banget. Karena dua organisasi ini kayak fondasi buat tujuannya semangat nasionalisme di Indonesia. Tapi sebelum membahas lebih jauh, Kedua, kebangkitan nasional kayak waktu orang-orang Indonesia mulai sadar kalau mereka tuh harus bersatu untuk kebangkitan nasional ini. Iya, kalau dulu kan perjuangannya masih bisa gitu ya, masih daerahan, kayak setiap daerah berjuang sendiri. Nah, lewat organisasi kayak Budi Utomo dan Masyarakat Islam, perjuangan mulai punya arah gitu. apa yang kita belajar dari itu ya. Jadi ini berdiri pada tanggal 20 Juni tahun 1968. Ini itu didirikan oleh Dr. Sutomo. Tapi sebenarnya ada juga orang yang berperan penting, namanya Wahyudin Soedi Rohusodo, dan dia juga yang punya ide untuk membuat organisasi ini supaya pendidikan rakyatnya lebih maju, dan dia juga yang menyebarin ide ini kepada para mahasiswa Skopje termasuk Sutomo. Jadi WD itu ibaratnya nyalain api, terus Utomo sama teman-temannya yang bikin apinya nyala besar. Tapi ngomong-ngomong, Skopje itu skala Jadi Skopje itu sekolah dokter buat orang pribumi. Namanya itu School of Leading Practices Action. Jadi mahasiswa di sana itu terpelajar dan terbuka sama ide baru. Makanya Wahyudin ceritain pas Wahyudin cerita mereka tuh tertarik, langsung semangat. ini mahasiswa Skopje itu ya anak bangsa yang udah sadar sama kemajuan bangsanya. Ya, makanya Budi Utomo awalnya banyak diisi oleh beberapa pelajar dan para mahasiswa Skopje. Tujuan organisasi Budi Utomo itu apa sih? Jadi tujuan organisasi Budi Utomo itu ingin memajukan bangsa Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Mereka tuh mendirikan sekolah-sekolah dan memberikan bantuan belajar untuk pelajar yang membutuhkan. Selain itu, Budi Utomo juga membutuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan semangat untuk mencintai tanah air. Berarti untuk pendidikan juga berupaya melestarikan marga bangsa itu dari Indonesia supaya tidak hilang karena pengaruh pendidikan. Jadi belum ke arah politik itu ya? Ya belum, mereka masih hati-hati soalnya waktu itu Belanda masih kuat-kuatnya berkuasa pada saat itu. Jadi mereka melakukan perlawanan secara halus seperti pendidikan dan kegiatan sosial, bukan politik atau perlawanan terbuka. Iya benar banget, mereka tuh sadar kalau mau merdeka itu gak secara spontan gitu. Jadi gak harus secara terang-terangan, jadi selalu pendidikan dulu. Nah dari situ muncullah kesadaran nasionalisme. Oh, beda juga ya mereka perjuangan tapi tetap aman. Tapi gue penasaran berarti organisasi ini tuh apa? Tapi gue penasaran kenapa sih organisasi ini tuh awalnya cuman berkembang di Jawa sama Madura aja. Jadi gini, karena pendiri dan anggotanya kebanyakan berasal dari kalangan mahasiswa Skopje dan memang mereka sekolahnya di Batavia alias Jakarta di zaman sekarang, otomatis jangkauannya pada saat itu cuma sedikit, cuma di daerah Madura sama di Jawa aja. Bener tuh. Terus ditambah lagi kan waktu itu sarana komunikasi belum seperti sekarang ya, belum ada internet, belum ada handphone, bahkan buat kirim kabar aja butuh waktu yang lama. Jadi ya wajar kalau penyebarannya masih di sekitar situ saja. Jadi emang kondisinya ini cuma memungkinkan itu ya buat luas ke daerah lain. Tapi meskipun kembali Jawa Barat dan Madura, pengaruh itu gede banget loh, karena
Dari situ munculnya kesadaran baru bahwa bangsa Indonesia bisa maju lewat pendidikan. Ya, dan dua-duanya sama-sama menumbuhkan semangat nasionalisme. Tarekat Islam itu tempat juga yang masuk ke arah politik, dan efeknya tuh berantau banget. Setelah Budi Utomo berdiri, banyak organisasi-organisasi mulai muncul, kayak orang menjadi punya semangat bahwa ternyata kita bisa nih bersatu buat kemajuan bangsa Indonesia. Ya, bahkan dari sana mulai muncul ide kalau Indonesia itu satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Dan dari sini juga prinsip dasar Sumpah Pemuda. Meski munculnya juga beberapa agama kemudian. Jadi bisa dibilang Sumpah itu kayak pemuda jalan itu ya. Tanpa mereka mungkin organisasi lain itu gak bakal berani. Ngomong dari sisi organisasi lain, setelah Budi Utomo itu munculnya juga organisasi desa, yaitu Tarekat Islam. Nah, kalau Budi Utomo itu lebih memutuskan kepada arah pendidikan dan kebudayaan. Kalau Tarekat Islam lebih ke ekonomi dan sosial masyarakat. Betul. Awalnya betul. Awalnya tuh Tarekat Islam itu dulu namanya Tarekat Islam. Didirikan sekitar tahun 1911 sama Haji Saman di Solo. Itu yang awalnya dari tekanan Tionghoa kan. Ya, jadi waktu pertama pribumi terintegrasi sama pedagang Jawa. Yang lebih kuat lagi itu teman Budi bikin Tarekat Islam. Ya, jadi waktu itu pedagang pribumi seringkali kalah saing sama pedagang Jawa. Yang lebih kuat sebenarnya, nah, teman Budi itu bikin Tarekat Islam supaya pedagang lokal bisa saling bantu dan berburu. Nah, tapi ketika Tionghoa itu masuk, organisasi ini berubah jadi lebih besar dan lebih luas cakupannya. Dan organisasi ini juga namanya diganti menjadi Tarekat Islam. Jokro Aminoto ini keren banget loh. Dia dijulukin aja kan rumah kota. Soalnya dia punya pengalaman besar banget dari kalangan rakyat waktu itu. Dia dikenal pintar ngomong, bijak, dan punya wawasan luas soal keislaman dan kebangsaan. Banyak tokoh besar yang dulunya juga dari Jokro Aminoto, seperti Soekarno, Simalun, dan Kartosuwiryo. Tapi ini dapat berbeda. Kalau dari pendidikan, tapi kalau satu dia lebih ke perekonomian. Ya, dan dua-duanya sama-sama menunjukkan semangat nasionalisme. Tarekat Islam itu sempat juga masuk ke ranah politik. Ya, awalnya kan fokusnya di ekonomi dan sosial, tapi lama-lama mereka karena situasi politik ini memanas gitu, jadi dia itu jadi ikut ngomongin soal pemerintahan, ikut konflik dengan ngurusin ngomongin itu pemerintahan dan kerajaan. Ya, sempat gara-gara masuknya pengaruh komunisme pada saat itu, jadi tapi itu sempat ada perpecahan ya? ya sempat gara-gara waktu itu masuknya pengaruh komunisme, jadi kebanyakan anggotanya mulai punya pandangan berbeda pada awal organisasi ini. Jadi dari situlah Tarekat Islam terbagi menjadi dua, buku yang merah dan buku yang putih.
Betul banget. Jadi gini, istilah merah itu dipakai buat menyebut kelompok yang sudah terpengaruh sama ideologi komunis atau sosialis. Mereka lebih ingin perjuangan dilakukan secara revolusioner, kayak melawan penjajahan dan kapitalis secara langsung. Nah, sementara kelompok putih itu tetap lebih memilih jalan damai dan sesuai nilai-nilai nasionalisme mereka. Betul banget. Jadi gini, istilah merah putih itu dipakai buat menyebut kelompok yang berpengaruh sama ideologi komunis atau sosialis kiri. Mereka lebih pengen perjuangan dilakukan secara revolusioner, kayak melawan penjajahan dan kapitalisme secara langsung. Nah, sementara di kelompok putih itu tetap berpegang pada ajaran Islam dan semangat nasionalisme. Mereka lebih milih jalan yang damai dan sesuai nilai-nilai agama buat memperjuangkan kemerdekaan. Tapi yang keren, meskipun sempat pecah, semangat perjuangan mereka tetap sama, pengen lihat Indonesia bebas dari penjajahan. Dan dari situ kita bisa belajar bahwa perbedaan pandangan itu hal yang wajar. Tapi kalau tujuannya tidak sama, untuk membangkitin perjuangan Indonesia ini. Ya, jadi walaupun ada yang merah dan ada yang putih, keduanya tetap penting bagi perjuangan dari perjuangan kebangsaan nasional Indonesia. Mereka tuh berjuang tapi semangatnya tuh luar biasa. Iya, dan yang paling gua kagumi nih, mereka tuh nggak cuma sekolah, ya, dan yang paling gua kagumin, mereka tuh nggak cuma sekolah doang kayak Willy Tomon ya, misalnya, langsung bikin sekolah-sekolah bantu pelajar yang kurang mampu. Sedangkan masyarakat Islam juga bantu para pedagang kecil supaya bisa bersaing, terus melawan ketidakadilan ekonomi. Cuma bayangin kalau organisasi itu gak ada, mungkin kematian nasionalisme juga nggak akan muncul secepat itu ya. Dan menurut gua, yang harus kita tiru dari mereka tuh bukan cuma karena semangatnya, tapi juga cara mereka berjuang dan cerdas akan hal ini. Betul banget. Kalau ini perjuangannya kan lewat organisasi. Nah, sekarang kita bisa berjuang lewat hal-hal kecil juga, kayak rajin belajar, bantu sesama, atau melakukan sesuatu yang bermanfaat buat lingkungan kita. Itu cuma yang pertama sih, karena negara kita tuh penuh sama orang-orang yang hebat yang berani memulai. Ya, apalagi kita udah punya banyak fasilitas dan kebebasan yang mereka nggak dapat di waktu dulu, tapi kita udah dapetin pada generasi kita sekarang. Jadi buat kalian yang dengerin ini ya, ingat. Jadi buat kalian yang lagi dengerin, ingat ya semangat dulu Ramadan Syariat Islam, jangan cuma dengerin aja, tapi jadi contoh buat kehidupan sehari-hari. Kalau ini kita sampai di sini ya, pasti teman-teman yang sudah menonton video kita. Jangan lupa semangat belajar, semangat budaya, dan semangat mencintai Indonesia. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita semua. Sampai ketemu lagi di episode 4 Sekawan selanjutnya.